بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Kaum muslimin wal mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, terutama dua ayat yang tadi kita bacakan, yaitu surah Al-Baqarah 208 dan surah Ali Imran ayat 104, di mana kita bisa mengambil pemahaman bahwa mukmin di dunia ini hidupnya harus berjuang. Setiap mukmin, setiap kita, apakah laki-laki ataupun perempuan, mukmin ataupun mukminah, tua ataupun muda, selagi telah baligh, maka semuanya adalah pejuang. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, apa sesungguhnya yang dalam hidup ini yang kita perjuangkan? Tentu saja perjuangan orang mukmin tidak hanya sekedar dan bukanlah yang utama berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Karena toh walau bagaimanapun itu ada batasnya, itu ada akhirnya. Dan juga bukan memperjuangkan prestise sosial, kekayaan dan yang lainnya, karena itu juga akan berakhir. Namun perjuangan kita di dunia ini, selagi masih ada waktu ini, adalah memperjuangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala
yang terdapat dalam surah yang tadi kita bacakan, Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum mukmin, wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pertanyakan, benarkah kamu beriman? Dan sampai di mana keimanan kamu? Sudah sampai ke hati atau hanya sekedar pengakuan? Kalau jawabannya kamu benar-benar beriman, kamu benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agama yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau benar kamu beriman, maka masuklah kamu ke dalam Islam yang kamu imani itu secara kafah. Jadi jemaah-jemaah yang Allah muliakan, perjuangan mukmin di dunia ini berjuang untuk menjadi muslim yang kafah, berjuang untuk bisa berislam secara maksimal. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kuatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang mukmin, kalau benar kamu beriman, kewajibanmu adalah bertakwa haqqa tuqatih, sekuat kemampuanmu, semaksimal yang kamu bisa. Dan agar bisa berislam secara kafah, agar bisa maksimal dalam beribadah, tentu harus berjuang. Harus sekuat tenaga, sekuat kemampuan, dan mengorbankan apa saja. Amwal wal anfus, harta maupun nyawa. Nanti di akhirat, setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iman yang sudah kita terima, tentang Islam yang sudah kita yakini. Alam ya'tikum nadhir, sudahkah sampai? Tentu kita menjawab, bala, qad ja'ana nazir. Ya Allah, sudah sampai. Sudah ada yang menyampaikan dan yang memberitahu kepada kami tentang Islam. Tentu pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana responmu? Bagaimana sikapmu? Apakah sudah kamu amalkan? Maka jemaah-jemaah yang Allah muliakan, satu saja jawaban yang nanti akan Allah terima ketika ditanya oleh Allah tentang Islam yang belum kita amalkan. Kenapa belum kamu amalkan? Bukankah kamu sudah tahu? Bukankah sudah sampai? Satu jawaban yang akan Allah terima, ya Allah, aku telah berusaha, aku telah berjuang sekuat kemampuanku, tapi aku tidak mampu, ya Allah. Ketidakmampuan setelah berjuang, kita tidak menjalankan perintah Allah, itu saja alasan yang akan Allah terima. Karena kewajiban itu sekuat kemampuan. Adapun jawaban yang lain selain dari ini, ya Allah, kami tidak bisa, kondisi kami tidak memungkinkan. Nanti apa kata orang? Apa nanti, ya Allah, posisiku tidak memungkinkan untuk menjalankannya. Aku segan, aku takut nanti orang marah dan yang lainnya. Apapun jawaban dan alibi, ketika ada perintah Allah yang tidak kita jalankan, tidak akan Allah terima, kecuali haqqa tuqatih, aku tidak mampu, ya Allah, kewajiban sekuat kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan seseorang menjalankan perintahnya melainkan sekuat kemampuannya. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, kenapa mesti berjuang? Alasan pertama, karena waktu tinggal semakin sedikit, kesempatan yang ada semakin berkurang, umur kita yang tersisa semakin sedikit. Sedangkan kewajiban kita untuk berislam belum seberapa yang kita amalkan. Sedangkan Islam itu, Al-Quran ini punya batas waktu.
punya waktu expired dan kadaluarsa. Al-Quran ini masa berlakunya hanya di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi Al-Quran. Tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi amal yang akan kita lakukan, meskipun ketika itu semua orang ingin beramal. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'amal solihan, kami akan beramal. Nanti di akhirat semua orang mukmin. Tidak ada lagi di akhirat orang kafir. Tidak ada orang munafik, tidak ada orang fasik, tidak ada musyrik, tidak ada ateis. Semua orang setelah mati mukmin. Tapi beriman ketika itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna. Islam ini jemaah yang Allah muliakan, masa berlakunya hanya di dunia. Sedangkan waktu kita di dunia semakin berkurang, semakin sedikit. Lalu kalau tidak sekarang, kapan? Kadang-kadang jemaah Jumat yang Allah muliakan, seorang mukmin ketika diajak mari bela agama Allah, dia beralasan, nggak mungkin Ustaz, jabatan saya, posisi saya. Lalu kalau jawabannya tidak mungkin sekarang, kapan? Setelah pensiun, setelah mati. Betapa banyak orang mukmin yang waktu di dunia punya kekuasaan, betapa banyak mantan gubernur, mantan presiden, mantan bupati, mantan wali kota meninggal menghadap Allah sebelum sempat berbuat apa-apa untuk agamanya. Sebab ketika dia sedang berkuasa, dia mengatakan belum saatnya, tidak bisa, nanti apa kata orang. Kalau tidak sekarang, kapan saatnya? Maka jemaah Jumat yang Allah muliakan, karena waktu semakin berkurang, kesempatan semakin sedikit, mumpung masih ada waktu, berjuanglah untuk bisa berislam secara kafah. Karena kalau kita mati, hanya Islam ini yang akan kita bawa. Alasan kedua, kenapa mesti berjuang untuk berislam kafah? Karena memang sampai saat ini Islam kita belum maksimal. Islam yang Allah wajibkan kepada kita yang jumlahnya dalam Al-Quran rangkumannya 30 juz, belum berapa yang kita amalkan. Hanya sepersekian persen. Mungkin kalau agama ini kita pelajari, yang sudah kita tahu, yang sudah kita amalkan, mungkin baru kurang dari 5%. Dan kita cepat berpuas hati. Kita ini dalam berislam cepat puas diri. Ada orang mengatakan alhamdulillah dia sudah sholat sesuai sunnah, walaupun belum menutup aurat. Mendingan alhamdulillah meskipun tidak sholat, akhlaknya bagus. Dia sudah sholat, puasa, haji, meskipun masih riba. Islam minimal, padahal kewajiban itu maksimal, sekuat kemampuan. Minimal sudah sholat, minimal sudah puasa, meskipun belum. Alasan ini tidak akan Allah terima. Allah akan tanya, kenapa perintahku untuk sholat kamu lakukan? Kenapa perintahku untuk meninggalkan riba masih kamu jalankan? Bukankah kedua-duanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jemaah-jemaah yang Allah melakukan, memang dalam berislam tidak boleh dan tidak bisa santai, biasa-biasa saja, standar, tidak. Harus berjuang, harus ngotot. Karena Islam kita hari ini masih minimal, belum maksimal. Alasan yang ketiga, jemaah Jumat yang Allah muliakan, kenapa mesti berjuang untuk bisa berislam? Karena hari ini kita menghadapi kenyataan, ada orang-orang yang dia berusaha untuk menyingkirkan agama dalam kehidupan. Kita menghadapi kenyataan orang kafir dan orang munafik berkolaborasi untuk menghapus jejak Islam dari negeri kita ini. Dahulu jemaah Jumat yang Allah muliakan, starting point awal kehidupan berbangsa dimulai dengan adanya semangat untuk berislam secara kafah. Namun ketika kesepakatan bersama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, starting point yang bagus
ada harapan, ada keinginan berislam secara kafah, tidak hanya dalam kehidupan sosial, tapi juga dalam kehidupan bernegara. Kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Namun ketika itu ada yang keberatan, ada yang tidak setuju, dan pasti ada yang tidak setuju. Umat Islam tidak berjuang untuk mempertahankan kesepakatan itu. Umat Islam mudah menyerah dengan berbagai macam pertimbangan. Setuju, 7 kata itu dihapuskan. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kewajiban menjalankan syariat dihapus. Dan itulah penyebabnya kenapa negeri ini tidak ada hukum Islam yang berjalan. Negara tidak punya kewajiban menjalankan hukum bagi kehidupan rakyatnya karena memang tidak ada kewajiban. Namun jemaah-jemaah yang Allah muliakan, meskipun secara bernegara, secara hukum Islam tidak berjalan, tapi secara sosial, secara pribadi, secara ritual Islam berjalan. Tidak ada masalah. Orang beragama, orang menjalankan keyakinannya dilindungi oleh negara. Dan ketika itu jemaah-jemaah yang Allah muliakan, walaupun secara hukum tidak berjalan, tapi akidah ketika itu sesuai dengan ketentuan. Tapi hari ini jemaah-jemaah yang Allah muliakan, Islam yang minimal, yang hanya berlaku secara individu, yang tidak berlaku secara bernegara, itu pun mau dihalangi, mau dikurangi. Mulai hari ini jemaah Jumat yang Allah muliakan, ada orang yang mencoba-coba mengotak-atik bab akidah. Dahulu orang mungkin tidak pakai hukum Islam, tapi keyakinan Islam agama yang benar itu mendarah mendaging, dan itu enggak jadi masalah. Tapi hari ini mulai muncul upaya-upaya mengaburkan nilai akidah Islam. Semua agama sama. Islam itu bukan agama sempurna. Cuma-cuma ya Allah mulakan, bahkan yang lebih menyakitkan, ada orang berani mengeluarkan statement bahwa kalau ada umat Islam yang mengatakan agamanya saja yang benar, maka itu ciri-ciri radikal, itu ciri-ciri teroris. Artinya keyakinan, akidah mulai diotak-atik. Semakin lama semakin menipis, semakin lama semakin berkurang. Dahulu Jumat-Jumat yang Allah muliakan, mana ada orang berani macam-macam dengan Al-Quran, meskipun hukum Islam tidak jalan. Tapi hari ini ada orang yang berani terus terang mengatakan pendapatnya, bahwa ayat dalam Al-Quran yang berkata, yang ada kata kafir itu tidak lagi cocok, harus dihapus. Kata-kata kafir dalam Al-Quran mesti dihilangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada orang yang berani mengeluarkan pendapat seperti itu. Begitu juga jemaah-jemaah yang Allah muliakan, media massa milik kafir. Dan harus kita akui pengaruhnya luar biasa. Semua media massa, cetak ataupun elektronik, dimiliki oleh orang kafir Cina cukong. Berhasil memframing, membuat berita seolah-olah bendera yang bertuliskan la ilaha illallah itu adalah bendera terlarang, seperti bendera PKI Palu Arit. Sehingga dipastikan kalau ada acara-acara, apalagi acara resmi negara, berkibar bendera tauhid, orang akan marah. Orang akan mengambilnya, orang akan menurunkan dan bahkan membakarnya. Peristiwa pembakaran bendera la ilaha illallah itu sudah sering terjadi. Berhasil mereka membuat framing itu bendera terlarang. Membicarakan tentang khilafah apalagi dianggap sebagai teroris. Artinya jemaah Jumat yang Allah muliakan, kalau kita tidak berjuang mempertahankan agama ini, jangankan mengamalkan yang belum berlaku, yang sudah ada pun mau dihilangkan. Dahulu jemaah Jumat yang Allah muliakan, mana ada orang berani melakukan perbuatan zina terang-terangan. Hari ini melakukan pernikahan sejenis terang-terangan. Kenapa? Pasti ada pendukungnya. Homo, LGBT, terang-terangan tokoh-tokoh
pimpinan ormas, anggota DPR partai menyatakan dukungan kepada kawin sejenis. Dahulu nggak mungkin terjadi. Bahkan jemaah Jumat yang Allah muliakan, sepertinya ide, rencana untuk mengatur suara azan masjid sudah mulai berjalan. Beberapa waktu yang lalu, kita pernah punya kesempatan ke Masjid Istiqlal. Asar sampai Isya tidak lagi terdengar azan di luar masjid. Bahkan bukan cuma Istiqlal, di masjid-masjid yang ada di sekitar Istiqlal tidak ada lagi azan pakai mic. Artinya, jemaah Jumat yang Allah muliakan, kalau kita tidak berjuang mempertahankan agama kita ini, maka dengan berbagai macam alasan dan argumen, orang akan menyingkirkan agama dan akan jejak Islam di negeri kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai mukmin, berislamlah kamu secara kafah, berjuanglah kamu agar Islammu maksimal. Kamu mesti ngotot, dan kamu punya alasan untuk itu. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin penduduk agama menjalankan keyakinannya. Tapi jemaah Jumat yang Allah muliakan, adanya upaya-upaya menjadikan keyakinan Islam, akidah Islam sebagai ciri-ciri teroris. Ini patut diwaspadai. Meyakini agama kita saja yang benar, itu pemahaman radikal. Padahal itu adalah prinsip daripada la ilaha illallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.